Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati mahasiswa yang saat ini menyimak materi yang akan saya sajikan dalam pertemuan kali ini. Video pembelajaran yang akan saya sampaikan yakni materi mata kuliah pembelajaran fikih MI. Materi yang akan saya sampaikan yakni pengantar pembelajaran fikih MI. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pertemuan kali ini, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, membawa barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar pembelajaran fikih MI disajikan dalam perkuliahan pembelajaran fikih MI Fakultas Tarbiyah, khususnya Prodi PGMI Institut Agama Islam Ngawi, oleh Muhammad Lutfi Afif Al-Azhari, MPDI. Untuk pembelajaran fikih MI nanti yang akan kita pelajari ke depannya yakni ada 7 kompetensi dasar. Pertama, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran fikih MI. Selanjutnya, mengembangkan indikator dan materi untuk pembelajaran fikih MI. Yang nomor 3, mampu menyiapkan media pembelajaran fikih MI. Yang keempat, mampu menggunakan alat peraga dalam pembelajaran fikih MI. Kemudian yang kelima, mampu merancang penilaian dalam pembelajaran fikih MI. Yang keenam, mampu membuat perencanaan pembelajaran fikih MI. Yang terakhir, yang ketujuh, mampu melaksanakan pembelajaran fikih MI. Ada 7 kompetensi dasar yang akan kita pelajari ke depannya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian apa yang kita bahas dalam item-item ini, kompetensi dasar ini. Kompetensi dasar yang A. Yang pertama, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran fikih MI. Indikator yang kita pelajari, yang pertama, menjelaskan pengertian standar kompetensi dan kompetensi dasar.
atau disingkat SK dan KD. Jadi kalian harus paham sebelum melakukan pembelajaran fikih MI, kalian harus mengetahui pengertian SK dan KD. Selanjutnya, memetakan perbedaan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran fikih MI. Dan kalian harus mengetahui perbedaan antara SK dan KD, khususnya mata pelajaran fikih MI. Kemudian yang ketiga, menemukan standar kompetensi mata pelajaran fikih MI. Standar kompetensinya apa? Kemudian yang keempat, menemukan kompetensi dasar mata pelajaran fikih MI pada masing-masing kelas. Jadi setiap kelas harus kalian ketahui tentang KD-nya, kompetensi dasarnya. Materi pokoknya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi ketika kalian akan membuat RPP dan silabus, kalian harus tahu tentang SK dan KD. Selanjutnya, perbedaan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran fikih MI. Kemudian ketiga, temuan standar kompetensi mata pelajaran fikih MI. Yang keempat, temuan kompetensi dasar mata pelajaran fikih MI pada masing-masing kelas. Jadi itu KD, kompetensi dasar yang pertama, tentang menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran fikih MI. KD yang kedua, mengembangkan indikator dan materi untuk pembelajaran fikih MI. Indikatornya yang pertama, menjelaskan pengertian indikator. Jadi kalian harus tahu apa itu indikator. Jadi dari SK dan KD kalian kemudian mengembangkan indikator untuk materi pembelajaran fikih MI. Kemudian menentukan langkah-langkah pengembangan indikator untuk pembelajaran fikih MI. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, menentukan langkah-langkah pemilihan materi untuk pembelajaran fikih MI. Yang keempat, merumuskan indikator. Yang kelima, merumuskan materi. Kemudian materi pokok pada KD ini yakni pengertian indikator. Kalian bisa menjelaskan tentang pengertian indikator. Kemudian yang kedua, langkah-langkah pengembangan indikator untuk pembelajaran fikih MI. Yang ketiga, langkah-langkah pemilihan materi untuk pembelajaran fikih MI. Kemudian rumusan indikator. Yang kelima, rumusan materi. Materi pokok yang dipelajari dalam kompetensi dasar mengembangkan indikator dan materi untuk pembelajaran fikih MI. Selanjutnya, kompetensi dasar yang C, mampu menyiapkan media pembelajaran fikih MI. Indikatornya menjelaskan pengertian media, kemudian menentukan dan memilih media pembelajaran fikih MI. Jadi media pembelajaran itu banyak ya. Ada PowerPoint, ada smartphone, ada dan lain-lain. Proyektor juga, papan tulis, buku, itu media pembelajaran. Menentukan langkah penyiapan media pembelajaran fikih MI terampil.
menggunakan media dalam pembelajaran fikih MI. Materi pokoknya pengertian media. Kemudian jenis media pembelajaran fikih MI. Kemudian langkah penyiapan media pembelajaran fikih MI. Macam-macam media dalam pembelajaran fikih MI. Selanjutnya kompetensi dasar yang D, mampu menggunakan alat peraga dalam pembelajaran fikih MI. Indikator yang pertama, menentukan alat peraga. Kemudian terampil memilih alat peraga dalam pembelajaran fikih MI. Selanjutnya, terampil menggunakan alat peraga dalam pembelajaran fikih MI. Dan materi pokok yang kita pelajari yakni alat peraga dalam pembelajaran fikih MI. Jadi KD yang ini nanti akan menjelaskan tentang alat peraga dalam pembelajaran fikih MI. Selanjutnya yang kelima, mampu merancang penilaian dalam pembelajaran fikih MI. Indikatornya jadi nanti yang pertama itu menentukan jenis-jenis penilaian. Jenis-jenis penilaian itu apa saja? Banyak banget kan? Dan nanti kita pelajari satu persatu. Kemudian yang kedua, terampil membuat rancangan penilaian dalam pembelajaran fikih MI. Kemudian yang ketiga, terampil menyusun alat penilaian dalam pembelajaran fikih MI. Yang keempat, terampil melaksanakan penilaian dalam pembelajaran fikih MI. Materi pokok penilaian dalam pembelajaran fikih MI. Itu kompetensi dasar yang kelima. Kemudian kompetensi dasar yang keenam, yakni mampu membuat perencanaan pembelajaran fikih MI. Nah, untuk kali ini jadi sudah mulai masuk tentang silabus dan RPP, kemudian prota dan promes. Itu namanya perencanaan pembelajaran. Indikator yang pertama, menganalisa silabus mata pelajaran fikih MI. Kemudian yang kedua, terampil membuat RPP. Yang ketiga, terampil membuat promes. Promes itu program semester. Yang keempat, terampil membuat prota. Kalau prota program tahunan. Dari prota, promes, RPP, silabus, RPP. Materi pokok perencanaan pembelajaran fikih MI. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, mampu melaksanakan pembelajaran MI. Kemudian dari kalian nanti bisa membuat rancangan pembelajaran. Setelah itu kalian praktek melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir ini, indikatornya terampil melaksanakan pembelajaran fikih MI. Jadi nanti ada micro teaching. Kemudian terampil membuka pelajaran. Membuka pelajaran dalam kelas itu bagaimana? Itu dijelaskan dalam kompetensi dasar ini. Kemudian terampil menjelaskan item per item. Terampil menggunakan strategi dan metode yang variatif.
biar nggak bosan peserta didiknya. Jadi strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang sesuai itu bagaimana? Apa harus guru berceramah terus? Mungkin bosan juga. Apa membuat video pembelajaran? Ya tergantung nanti kondisi. Karena kalau siswa MI, peserta didik MI itu rata-rata mudah bosan juga. Jadi rata-rata mereka ingin sesuatu hal yang baru. Yang kelima, terampil menggunakan media pembelajaran. Kemudian terampil menutup pelajaran. Materi pokoknya praktek melaksanakan pembelajaran fikih MI. Mungkin sebagai pengantar pembelajaran fikih MI, cukup kita akhiri. Kemudian selanjutnya nanti kita mulai menyusun materi-materi pembelajaran tentang pembelajaran fikih MI. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.